Shalom Alaikum, Katkisen kita berjumpa kembali dalam konten Kabul Katekese Bulan Liturgi, sebuah rubrik baru dalam kanal Katkit Katekese Sedikit. Sekarang kita masuk seri yang kedua bulan liturgi 2026 dengan tema Kurban Misa. Mulai sekarang marilah kita biasakan menulis atau mengatakan Kurban Misa. Mengapa demikian? Apakah istilah perayaan Ekaristi salah? Tentulah tidak salah. Aspek perayaan sudah tertanam dengan baik dalam benak umat Katolik. Sementara itu, aspek kurban, sekali lagi, aspek kurban agak dilupakan. Bahkan ironisnya, berangsur-angsur lenyap dari hati dan pikiran. Padahal, dokumen-dokumen gerejawi senantiasa bicara mengenai misa sebagai kurban. Saya ulangi, misa sebagai kurban. Catat baik-baik, misa sebagai kurban. Kali ini kita lihat PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi, meskipun ada banyak dokumen yang bicara tentang misa sebagai kurban. Kita lihat PUMR 2 yang menulis demikian. Konsili Trente sudah menandaskan secara sungguh-sungguh bahwa dari hakikatnya misa adalah kurban. Hal ini memang sesuai dengan tradisi gereja universal. Catatlah saudara-saudari, hakikat misa adalah kurban. Catat baik-baik ya, hakikat misa adalah kurban. Ajaran Katolik ini muncul dalam Konsili Trente yang digelar kira-kira 500 tahun yang lalu. Bukan sebagai ajaran baru, melainkan penegasan kembali ajaran sejak para rasul dan para bapak gereja. Apakah itu hanya merupakan ajaran Trente belaka yang lalu berubah pada masa setelahnya? Mari kita lihat kalimat lanjutan PUMR artikel yang kedua. Ajaran ini ditegaskan kembali oleh Konsili Vatikan kedua yang mengutarakan kata-kata mutiara tentang misa sebagai berikut. Dalam perjamuan malam terakhir, ketika akan diserahkan, Juru Selamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dalam kurban ini, ia mengabadikan kurban salib untuk selama-lamanya sampai ia datang kembali. Di sini kepada gereja mempelainya yang terkasih, ia mempercayakan kenangan akan wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudari Katkisen semuanya, terlihat jelas bahwa Vatikan kedua tidak membatalkan ajaran Trente, melainkan mengulanginya dengan tegas dan meneruskannya dengan tandas. Sekali lagi, Vatikan kedua tidak membatalkan ajaran Trente. Vatikan kedua berada dalam kesinambungan tradisi suci gereja, bukan keterputusan, sebagaimana kerap dipahami secara keliru oleh sementara kalangan. Sering dianggap oleh beberapa kalangan bahwa Vatikan kedua membawa ajaran baru yang tak punya preseden dalam sejarah Gereja Kudus. Kerap disangka oleh beberapa kalangan itu bahwa Vatikan kedua memutus mata rantai ajaran gereja dan bahwa Vatikan kedua benar-benar berbeda dari konsili-konsili sebelumnya. Mari camkan para Katkisen sebagaimana telah kita baca. Vatikan kedua konsisten dengan konsili pendahulu. Vatikan kedua konsisten dengan konsili pendahulu. Konsistensi itu makin tampak dalam baris lanjutan PUMR 2 berikut ini. Demikian bunyinya. Ajaran konsili ini senantiasa diungkapkan pula dalam rumus-rumus misa. Misalnya saja, ajaran yang secara singkat padat tertera dalam buku Sacramentarium Leonianum. Berbunyi demikian. Setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, karya penebusan kita terlaksana. Keyakinan ini dijabarkan secara cermat dan tepat dalam doa-doa syukur agung. Sebab bila dalam doa syukur agung, imam melakukan pengenangan dalam kurung anamnesis, ia menghadap Allah juga atas nama seluruh umat bersyukur kepadanya dan mempersembahkan kurban yang hidup dan suci yang merupakan persembahan gereja sebagai kurban sejati, yakni putranya sendiri yang berkat kematiannya telah mendamaikan kita dengan Allah. Imam pun berdoa agar tubuh dan darah Kristus
menjadi kurban yang berkenan pada Allah dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Demikian kata PUMR artikel kedua. Mari kita ingat bahwa doa inti dan puncak dalam kurban misa alias perayaan Ekaristi, yaitu doa syukur agung atau doa Ekaristi yang disebut juga anafora. Dalam doa itu, imam mengucapkan, tubuhku yang diserahkan bagimu. Penekanan pada kata diserahkan. Kata diserahkan di sini bermakna dikurbankan. Lalu imam pun mengatakan, piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan. Darah yang ditumpahkan. Frasa darah yang ditumpahkan secara gamblang berarti dikurbankan. Tubuhnya dikurbankan, darahnya dikurbankan, diberikan bagi umatnya. Kalau demikian, masih kurang jelas apalagi karakter kurban di sini. Perihal itu diperterang lagi oleh lanjutan PUMR artikel yang kedua yang berbunyi demikian. Dengan demikian dalam misale baru, tata doa dalam kurung lex orandi gereja sesuai dengan tata iman dalam kurung lex credendi yang abadi. Sebab menurut iman gereja kita diajar bahwa antara kurban salib dan pengulangannya secara sakramental dalam misa tidak ada perbedaan. Perbedaannya terletak hanya dalam cara pengorbanannya. Kalimat tadi membantu kita makin mengerti bahwa kurban misa adalah pengulangan kembali kurban salib. Kurban misa adalah pengulangan kembali kurban salib. Pengulangan di sini bermakna menghadirkan kembali. Pengulangan bermakna apa? Menghadirkan kembali. Bukan berarti Kristus disalibkan lagi. Bukan demikian. Melainkan daya guna kurban salib itu dihadirkan dan dialirkan untuk umatnya pada masa kini. Nah, baris lanjutan PUMR artikel kedua kiranya membuat konsep itu lebih cerah lagi. Demikian bunyinya. Jadi kurban salib dan kurban misa itu satu dan sama. Saya ulangi. Jadi kurban salib dan kurban misa itu satu dan sama. Yakni kurban yang dipersembahkan dan diwariskan oleh Kristus Tuhan pada perjamuan malam terakhir. Ini diperintahkan kepada para rasul supaya dilakukan sebagai kenangan akan Dia. Maka misa itu sekaligus merupakan kurban pujian dan syukur, kurban pendamai dan pelunas. Saudara-saudari semuanya, katekisen, tak perlu ragu lagi. Mari mulai sekarang kita biasakan menulis dan mengucapkan kurban misa. Sekali lagi, kurban misa, agar pengertian mengenai kurban dapat kembali lagi dalam penghayatan umat Katolik pada masa kini. Boleh jadi, semoga ini salah, berbagai tindakan melenceng nan aneh-aneh terhadap perayaan Ekaristi berakar pada melemahnya paham tentang kurban ini. Nah, semoga ini salah. Tapi saya menduga berbagai macam praktek yang melenceng dan aneh-aneh, kadang-kadang abuse terhadap perayaan Ekaristi, boleh jadi akarnya pemahaman yang luntur dan meleset bahwa misa adalah kurban. Mari kita dudukan kembali perihal ini dengan semestinya bahwa misa adalah kurban. Lagi pula, istilah kurban misa itu memang tercantum dalam dokumen-dokumen gerejawi. Cek saja nanti. Itu bukan karangan Rama Bayu, bukan karangan saya. Itu kata gereja dalam dokumen-dokumen gerejawi. Maka jangan lagi ragu untuk menggunakannya. Itu bukan karangan saya, itu kata gereja. Kurban misa. Shalom alaikum.